Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya. Saya adalah mahasiswa akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perilaku etika dalam profesi akuntansi. Yang pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu kode etik profesi. Kode etik profesi itu berguna untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas profesi yang dimiliki seseorang. Menurut Harry S. dalam tulisannya pada tahun 2017, kode etik memberikan suatu kerangka untuk membantu praktisi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Ancaman dan pencegahannya di dalam sebuah profesi, kode etik profesi itu harus selalu diterapkan agar dapat mengidentifikasi ancaman atau threat terhadap kepatuhan pada prinsip dasar sebuah profesi. Dalam melakukan pencegahannya sebelumnya terjadi ancaman. Ancaman itu terdapat kepatuhan praktisi pada sistem prinsip dasar etika profesi dapat terjadinya dalam pada situasi tertentu ketika praktisi melakukan pekerjaannya. Dengan adanya ancaman pada setiap profesi, maka perlu adanya pencegahan agar tidak terjadinya ancaman terhadap sebuah profesi dalam melakukan pekerjaannya. Pencegahan yang diterapkan untuk menghadapi ancaman tersebut terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat berbeda untuk situasi yang berbeda. Kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi. Ancaman tersebut dapat diklasifikasikan sebagai: yang pertama, ada ancaman kepentingan pribadi, dan yang kedua, ancaman telaah pribadi. Ketiga, ada ancaman advokasi, ancaman kedekatan, dan yang terakhir ada ancaman intimidasi. Pencegahan yang dapat mengatasi ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan, dan pencegahan dalam lingkungan kerja. Pencegahan itu dapat menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Jika anggota menentukan bahwa ancaman yang teridentifikasi atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika berada pada level yang tidak dapat diterima, maka anggota itu harus mengatasi ancaman tersebut dengan menghilangkannya atau menurunkannya sampai level yang dapat diterima. Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh anggota. Yang pertama, menghilangkan keadaan, termasuk kepentingan hubungan yang memunculkan ancaman. Dan yang kedua, menerapkan pengamanan jika tersedia dan dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima atau menolak untuk mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Dalam penerimaan klien, sebelum menerima klien baru, setiap praktisi itu harus mempertimbangkan potensi terjadinya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Adapun isu-isu yang terkait pada klien jika diketahui dapat mengancam kepatuhan prinsip dasar etika profesi, yaitu keterlibatan klien dalam aktivitas ilegal, contohnya seperti money laundry, dan kecurangan atau pelaporan keuangan yang tidak lazim. Jika ancaman tersebut adalah ancaman yang jelas dan tidak signifikan, maka perlu adanya pencegahan yang tepat untuk menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan itu dapat dilakukan sebagai pencegahan yang tepat untuk dilakukan, yaitu memperoleh pemahaman tentang klien, pemilik, manajer, serta pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan kegiatan bisnis perusahaan. Memastikan adanya komitmen dari klien untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan atau pengendalian internalnya. Setiap praktisi itu hanya memberikan jasa profesionalnya jika memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan tersebut. Sebelum menerima perikatan, setiap praktisi harus mempertimbangkan setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Ada contoh ancaman yang akan terjadi dalam penerimaan perikatan. Contohnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dapat terjadi ketika tim perikatan yang tidak memiliki kompetensi yang digunakan untuk melaksanakan perikatan yang baik. Adapun benturan kepentingan
Benturan kepentingan itu dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika lainnya. Ancaman tersebut mungkin akan muncul ketika yang pertama, ada anggota melakukan aktivitas profesional yang terkait dengan permasalahan tertentu bagi kedua belah pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan terkait dengan permasalahan tersebut ataupun kepentingan seorang anggota terkait dengan suatu permasalahan tertentu dan kepentingan dari pihak yang menggunakan aktivitas profesional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut berada pada situasi berbenturan. Dalam etika profesi ada imbalan jasa, sifat dan level atas imbalan atau jenis remunerasi lain dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Besaran relatif imbalan itu ketika total imbalan yang dihasilkan dari suatu klien audit dan kantor yang menyatakan opini audit merupakan sebagian besar dari total imbalan kantor tersebut. Maka, ketergantungan terhadap klien tersebut akan kekhawatiran dan kehilangan klien tersebut akan memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi menurut dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik pada tahun 2020. Selanjutnya ada imbalan yang telah jatuh tempo. Menurut Kode Etik Profesi Akuntan Publik pada tahun 2020, ancaman kepentingan pribadi itu mungkin muncul jika sebagian imbalan yang signifikan belum dibayarkan sebelum laporan audit tahun berikutnya akan diterbitkan. Secara umum, diharapkan bahwa kantor yang mensyaratkan pembayaran 14 imbalan tersebut sebelum laporan audit tersebut diterbitkan. Selanjutnya adalah imbalan kontingen. Imbalan kontingen adalah imbalan yang dihitung berdasarkan hasil transaksi 37 atau hasil dari jasa dihitung berdasarkan basis yang ditentukan 38 sebelumnya. Kantor tidak boleh membebankan suatu imbalan kontingen baik secara langsung atau tidak langsung untuk satu perikatan audit. Kantor atau jaringan kantor pun tidak boleh membebankan suatu imbalan kontingen baik secara langsung atau tidak langsung untuk jasa non-assurance diberikan kepada suatu klien audit jika yang pertama, ada imbalan dikarenakan oleh kantor menyatakan opini atas laporan keuangan dan imbalan tersebut material atau diharapkan material bagi kantor tersebut. Imbalan dikenakan oleh suatu jaringan kantor yang terlibat di suatu bagian signifikan dari audit dan imbalan tersebut material atau diharapkan menjadi material bagi kantor tersebut. Yang ketiga, ada hasil dan jasa non-assurance dan karena jumlah imbalan tersebut bergantung pada pertimbangan kontemporer atau di masa depan yang berkaitan dengan audit atas jumlah material yang dalam laporan keuangan. Adapun penyediaan jasa non-assurance, sebelum kantor atau jaringan kantornya menerima perikatan untuk memberikan jasa non-assurance kepada klien audit, kantor harus menetapkan apakah pemberian jasa tersebut dapat memunculkan ancaman terhadap independensi menurut buku Kode Etik Profesi Akuntan Publik pada tahun 2020. Penyedia jasa non-assurance harus menyediakan jasa yang konsisten sesuai dengan keterampilan dengan ahlinya. Adapun jenis-jenis jasa non-assurance. Yang pertama, jasa pembukuan dan akuntansi. Yang kedua, ada jasa administratif. Yang ketiga, ada jasa penilaian. Yang keempat, ada jasa perpajakan. Yang kelima, ada jasa audit internal. Yang keenam, ada jasa sistem teknologi informasi. Yang ketujuh, ada jasa penunjang litigasi. Yang kedelapan, ada jasa hukum. Yang kesembilan, ada jasa rekrutmen. Dan yang terakhir, ada jasa keuangan korporat. Internal auditor merupakan pihak independen yang berada di perusahaan yang membantu manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan proses tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, audit internal dapat memberikan nilai tambah dan membantu dalam mencapai tujuan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profesionalisme, etika profesi, motivasi kerja, dan kepemimpinan diri terhadap kinerja internal auditor. Ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh
yang dilakukan oleh audit internal terhadap PT Bank Sumut pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profesionalisme, etika profesi, motivasi kerja, dan kepemimpinan diri terhadap kinerja internal auditor Divisi Pengawasan PT Bank Sumut. Populasi dalam penelitian berjumlah 88 orang internal auditor di Divisi Pengawasan PT Bank Sumut dengan menggunakan metode sensus, yaitu seluruh populasi yang berjumlahkan 88 orang secara keseluruhan akan diobservasi menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pengaruh variabel kinerja internal auditor dapat dijelaskan oleh variabel profesionalisme, etika profesi, motivasi kerja, dan kepemimpinan diri sebesar 87,4%. Uji F menunjukkan bahwa model yang digunakan mampu memprediksi kinerja internal auditor dan signifikan secara statistik. Pengujian hipotesis dengan uji statistik pun dapat menunjukkan bahwa variabel profesionalisme, etika profesi, motivasi kerja, dan kepemimpinan diri berpengaruh positif dan signifikan secara statistik pada kinerja internal auditor. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa pengaruh dominan yang dapat meningkatkan kinerja internal auditor adalah variabel etika profesi dan nilai koefisien sebesar 0,617. Hasil pengujian hipotesis memberikan kesimpulan bahwa semakin baik profesionalisme, etika profesi, motivasi kerja, dan kepemimpinan diri yang dimiliki oleh internal auditor, maka kinerja internal auditor yang dihasilkan akan semakin baik pula. Nah, itu tadi adalah merupakan contoh profesionalisme, etika profesi, motivasi kerja, dan kepemimpinan diri terhadap kinerja internal auditor divisi pada pengawasan PT Bank Sumut. Demikian penjelasan yang bisa saya beri. Hope you guys enjoy the video and see you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.